Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pendidikan di Kabupaten Bogor. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Rianti Cintaningrum. Saya Dinda Almeira. Saya Dara Syamanda. Jadi penelitian ini tuh membahas tentang masih adanya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogornya itu sendiri, dan juga memiliki kondisi wilayah dan karakteristik yang berbeda di setiap kecamatan atau di setiap daerah Bogornya itu sendiri. Dan juga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola ketimbangan pembangunan pendidikan menggunakan metode tipologi klasen berdasarkan data indeks pendidikan dan indeks pembangunan manusia IPM tahun 2020 sampai 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kecamatan berkembang lebih cepat dibandingkan kecamatan lainnya, dan juga ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kualitas infrastrukturnya, sarana dan prasarana, akses menuju sekolahnya, dan juga pemerataan fasilitas pendidikan dan juga tenaga pendidiknya itu sendiri. Penelitiannya itu menyarankan adanya kebijakan yang setara di antara berbagai kecamatannya dari wilayah Bogornya itu. Jadi biar pemerataan pendidikannya itu dapat tercapai. Next, Ada pendahuluannya, yaitu pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Kabupaten Bogor memiliki kabupaten pendidikan yang tinggi karena jumlah kependudukannya yang besar, dengan 6.079 satuan pendidikan, 978.247 peserta didik, dan 40.322 tenaga pendidik pada tahun 2020. Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi layanan, dan juga penerapan SPMB yang transparan. Namun masih terdapat tantangan seperti pemerataan akses, keterbatasan fasilitas, dan peningkatan kualitas pendidik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor, tantangan yang dihadapi, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Next, ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu ada analisis tipologi klasen, menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan pendidikan antara kecamatan di Kabupaten Bogor. Kedua, ada kecamatan di wilayah perkotaan dan sekitar Cibinong cenderung berada pada kuadran 1 maju dan tumbuh cepat karena didukung sarana pendidikan yang lebih lengkap, distribusi guru yang lebih baik, serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Sementara itu, kecamatan di wilayah pinggiran dan pegunungan lebih banyak berada pada kuadran 3 dan 4 akibat keterbatasan akses menuju sekolah, minimnya fasilitas pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik yang belum optimal. Dan selanjutnya ada perbedaan kondisi ekonomi juga mempengaruhi rata-rata lama sekolah, sedangkan harapan lama sekolah relatif lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar sudah cukup baik, tetapi kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih menjadi tantangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan pendidikan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kecamatan agar pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif. Selanjutnya ada tantangan. Kalau kita melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah akses pendidikan belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan pegunungan. Selain itu, masih ada sekolah yang fasilitasnya belum memadai dan mendistribusi guru juga belum merata. Kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan, karena tidak semua keluarga mampu membiayai pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, sekolah juga dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital.
pengembangan tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur sekolah agar fasilitas pendidikan lebih layak. Selain itu, kualitas guru juga harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Digitalisasi layanan pendidikan juga penting agar proses belajar menjadi lebih efektif dan mudah diakses. Kemudian penerapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih adil. Terakhir, pemerataan distribusi guru serta penyusunan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi setiap kecamatan menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerataan pendidikan. Sebagai kesimpulan, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor masih menghadapi ketimpangan antar wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan daerah pinggiran. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, infrastruktur, aksesibilitas, serta pemerataan guru dan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Asia. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Naila Alisha Putri dari kelompok 5. Aku ingin bertanya, apa sih faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bogor? Terima kasih. Baik, Asia, untuk pertanyaannya, yaitu faktor utama dari ketimpangan pendidikan di Bogor kan, itu tuh pertama ada karena kondisi geografisnya, apalagi yang tinggal di daerah pegunungan atau pesisiran, itu akses menuju ke sekolahnya itu terbatas gitu. Jadi itu faktor utamanya yang pertama. Yang kedua itu ekonominya yang masih terbatas. Jadi ada beberapa keluarga yang masih belum bisa gitu memberi anaknya sekolah yang lebih tinggi, ya, pendidikan yang lebih tinggi. Dan terakhir ada infrastruktur dan juga fasilitas yang belum memadai gitu. Selanjutnya pada yang kita tanya. Perkenalkan, nama saya Dita. Izin bertanya, mengapa kualitas pendidikan di wilayah perkotaan Kabupaten Bogor cenderung lebih baik dibandingkan wilayah pinggiran? Terima kasih. Jadi itu tuh sebenarnya kayak di sini aja atau di Jakarta itu kan masih banyak juga ya. Biasanya tuh kota emang lebih bagus ya daripada di kabupatennya atau di wilayah pedesaannya gitu. Jadi karena di kota itu kan biasanya akses transportasinya, akses untuk menuju sekolahnya itu biasanya lebih bagus dan lebih baik, dan juga kualitas pendidikannya itu lebih memadai dan juga lebih lebih diperhatikan juga oleh pemerintahnya, karena biasanya lebih mudah juga untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu dibandingkan di wilayah pedesaannya gitu. Jadi di wilayah pedesaan itu kan biasanya akses transportasi yang kadang sulit, susah dijangkau, terus juga belum yang terlalu dimeratakan lah seperti itu. Gitu sih. Apa kami jawab? Selanjutnya, Naila. Jadi, upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bogor? Upayanya. Terima kasih pertanyaannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk pemerintah itu meningkatkan pembangunan infrastruktur di semua wilayah dan mendistribusikan guru-guru berkualitas ke semua wilayah, serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Apakah terjawab? Ada lagi? Siapa yang tanya? Yo.
Ya, siapa deh? Saya izinin yuk. Di era digital saat ini, apakah ketimpangan infrastruktur seperti teknologi memperparah ketimpangan pendidikan di pelosok daerah-daerah pelosok itu? Jujur itu mempengaruhi sih, karena di era digital ini kan serba handphone ya, bahkan kita juga kalau misalnya belajar itu butuh handphone, atau bahkan di tiap sekolah itu udah mulai ada yang menyediakan apa sih yang kayak smart TV gitu sih ya, intinya kayak proyektor juga biasanya kan dibutuhkan ya untuk presentasi yang fokus ya seperti itu. Jadi cukup mempengaruhi sih, dan itu juga concern utama untuk para pemerintah juga untuk menyediakan juga di wilayah-wilayah pelosok gitu. Jadi nggak cuma diperhatikan di kotanya saja seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab. Oke, Oke, sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.